yang lebih banyak bersuara itu kan masyarakat sipil ya. Nah, dulu perguruan tinggi dari pejabat pemerintah semua diam, baru sesudah Pak Prabowo bicara yang lain ikut bicara. Tapi apapun itu bagus. Cuma memang pedoman hukuman tertinggi itu di Indonesia itu kalau menyebut angka berdasar KUHP yang baru sekarang, kalau angka itu tidak sampai 50 tahun, tapi itu maksudnya hanya untuk menunjukkan semangat ya. Kalau angka itu maksimal 20 tahun. Tetapi yang lebih berat dari itu tidak harus 50 tahun. Tapi berapa? Hukuman seumur hidup. Itu sudah tertinggi. Bisa juga dengan hukuman mati kalau masalahnya luar biasa dan sangat selektif. Dia hukuman mati, kemudian kalau 10 tahun belum dieksekusi dan berkelakuan baik bisa diubah menjadi seumur hidup. Itu hukuman maksimal yang bisa dilakukan sekarang. Dan itu menurut saya semangat dari Pak Prabowo ini saya kira patut kita sambut dengan gembira untuk masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Cynthia. Hukumannya ini berdasarkan perundang-undangan 20 tahun, hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Dan untuk kasus Harvey Mois sendiri kan sudah masuk didaftarkan untuk banding. Lalu apakah dengan pernyataan Presiden Prabowo ini bisa membuat hakim pengadilan tinggi lebih concern lagi untuk menjatuhkan vonis nantinya? Kita berharap begitu, hakim pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung kalau nanti terpaksa kasasi, itu harus concern dengan masalah ini. Rasa ketidakadilan atas vonis Harvey yang sekarang ini sungguh luar biasa. Orang lain bisa dihukum 20 tahun, 18 tahun dengan dakwaan korupsi yang hanya kira-kira 30 triliun, 5 triliun. Bahkan Budi Said itu kan hanya 1,1 triliun. Hukumannya 15 tahun. Itu kan 1/300-nya dari apa yang dilakukan oleh Harvey Mois. Oleh sebab itu menurut saya dalam pengalaman pengadilan tinggi juga pernah menambah hukuman, pernah memperkuat, itu sering kali terjadi. Bahkan menghukum orang yang tadinya dibebaskan seperti Henry Surya itu dibebaskan, tapi akhirnya sesudah pemerintah naik kasasi itu langsung dihukum 18 tahun dengan denda 15 miliar karena memang pada waktu itu korupsinya ya triliunan, tapi tidak sampai 300 triliun juga. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa Mahkamah Agung bisa mengoreksi atau pengadilan tinggi juga bisa mengoreksi dan menaikkan hukuman yang telah dijatuhkan kalau dianggap terlalu rendah. Jaksa penuntut umum harus membuat memori bandingnya semeyakinkan mungkin bahwa Harvey Mois dengan korupsinya yang berjamaah ini betul-betul merugikan keuangan negara, bukan perekonomian negara, tapi keuangan negara sebanyak 300 triliun. Dan itu yang harus dibuat di dalam memori banding. Karena yang kemarin seperti kita katakan rasanya tidak adil. Memang kita tidak boleh mengintervensi hakim. Hakim itu independen dan boleh punya keyakinan untuk memutus. Tapi supaya diingat bahwa orang yang dipuji-puji seperti yang kasus Tanur di Surabaya itu kan ketika memutus bebas, mula-mula orang mengatakan bahwa hakim yang memutus itu adalah seorang nasionalis, seorang yang sangat bagus, pantas mendapat penghargaan, kan dibela begitu oleh sesama hakim, terutama oleh atasannya. Ternyata dia korupsi, ternyata menerima suap dan ditangkap. Dan sekarang mulai terurai di mana saja dia menerima dan di mana saja dia menyimpan uang dan di mana membagi. Belum lagi Gesarov Tanur. Nah, itu sebab itu bagi saya harapan bisa diberikan ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung agar seruan Pak Prabowo atau sikap dan sindiran Presiden Prabowo itu supaya betul-betul menyentuh rasa keadilan. Jangan menyakiti hati masyarakat dengan korupsi yang begitu besar, lalu hakimnya juga hanya tertawa-tertawa ketika Harvey Mois divonis lalu saling berpelukan. Hakimnya hanya tertawa-tertawa, tidak menunjukkan
rasa simpati kepada rakyat, sudah Ya. menunjukkan wajah serius. Ketiga hakim malah tertawa-tertawa ikut menyemangati Harvey Moise yang berpelukan dengan Sandra Dewi. Nah itu sungguh tidak etis sama sekali. Prof, Itu. tapi gini, kalau dilihat dari tuntutan jaksa sendiri sebenarnya kan hanya 12 tahun hukuman penjara. Dan ini juga sempat dikritisi oleh masyarakat ketika merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah, tapi tuntutannya adalah 12 tahun penjara dan divonis hakim 6 tahun 6 bulan penjara. Bagaimana melihat tuntutan dari jaksa penuntut ini, Prof? Ya makanya kita mempertanyakan karena kalau 300 triliun cuma dituntut 12 tahun dan kemudian divonis 6,5 tahun, masyarakat boleh curiga, public common sense masyarakat boleh curiga ini ada permainan. Ya, ini ada rekayasa, ada main mata, ada deal. Sebab pembandingnya sehari sesudah Harvey Moise ini, Budi Said divonis 15 tahun penjara hanya dengan korupsi 1,1 triliun. Bayangkan itu lebih dari 2 kali lipat, 2,5 kali dari yang dihukumkan kepada Harvey Moise yang 300 triliun yang didakwakan. Nah oleh sebab itu jaksa juga jangan main-main. Masyarakat itu punya logika. Dan masyarakat yang menafsirkan hukum, yang bisa menafsirkan hukum dan mencari dalil-dalil, itu sekarang udah banyak, tidak bisa dikuasai oleh jaksa. Hakim juga tidak boleh main-main. Kami punya bukti, kami punya keyakinan. Ya bisalah, selalu begitu sejak dulu kalau normatifnya. Oleh sebab itu, saya berharaplah sindiran Pak Prabowo ini bisa menjadi pendorong bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia untuk melawan korupsi sebesar-besarnya. Saya pakai